saya mengenalkan dulu yang hadir bersama saya. Saya sendiri sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni. Kemudian ada Prof. Dedi, beliau Direktur Pasca Sarjana. Siap. 2000 lupa ya 2021. Biar nanti sejarahnya kelihatan gitu. Siap. Kalau saya 2023 dilantik, kemudian ada Direktur Akademik Agung. Kalau ini mahasiswa dan alumni lengkap, jadi 2 direktur. Beliau di bawah WR1, beliau berdua ini. Kan terkait dengan permasalahan ini ya, ijazahnya Pak Roy Suryo ya. Hadir kami di 22 Juni sebenarnya mendapat terusan WA dari Pak Rektor yang meminta untuk kami memeriksa tentang peraturan rektor dan pedoman akademik 2022. Surat WA beliau itu ke saya itu di 21 Juni WA ke saya. Isinya itu di 22 Juni diteruskan lagi Pak WR1, Pak Sekun dan Pak Direktur Pasca. Kan Pak Sekun diundang juga. Sebenarnya kami tinggal menunggu ya hasil daripada keputusan formal ya yang dibuat oleh pihak Rektor Universitas Negeri Jakarta ketika kami datang beraudiensi tanggal 13 Juli 2026 yang katanya saat itu berjanji untuk melakukan ratas dan membuat keputusan ya. Semua hasil audiensi itu ada tercatat dalam rekaman suara ya. Karena ketika itu tidak diizinkan untuk video tetapi suara yang boleh ya. Jadi artinya ini kami menantikan saja ya keputusan tersebut karena sudah diwakili oleh pada audiensi itu diwakili oleh pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yaitu Wakil Rektor 1 bidang kemahasiswaan dan akademik bukan Wakil Rektor bidang keuangan ya. Yang kedua Direktur akademik. Yang ketiga, ada Direktur Kemahasiswaan, kalau tidak salah. Kemudian Direktur Pasca Sarjana, ya. Kemudian ada Sekretaris Universitas Negeri Jakarta dan Humas Universitas Negeri Jakarta. Sudah lengkap personelnya di situ. Dan sudah menyatakan akan mengumumkan daripada hasil keputusan rektor. Kita tunggu saja, ya. Namun demikian, karena kami dikatakan hoax, ya, menyampaikan fitnah, membuat berita bohong, maka kami buka satu persatu rekaman-rekaman suara tersebut untuk publik bisa memahami, ya, bahwa kami bukanlah melakukan kebohongan, kami bukanlah melakukan hoax, kami melakukan penelitian dan melakukan audiensi dengan cara-cara terhormat, ya, tertib dan disiplin, bukan geruduk sana geruduk sini pakai kamera yang masuk ke dalam ruangan sana sini yang ini ya seolah-olah geruduk-geruduk. Nah, kami tidak melakukan itu ya. Nah, inilah rekaman pertama yang kami sampaikan ya, bahwa pertama ya itu terkait apakah pihak rektorat itu mengetahui ya bahwa status Mas Roy Suryo tahun 2023 seharusnya drop out ya. Karena sesuai dengan peraturan rektor dan adanya ketetapan ya, ketetapan yang mengikat yaitu inkrah dari Mahkamah Agung Mei 2023. Ternyata ya itu ketua program studi ya Profesor Hamidah itu mengetahui ya, ini disampaikan oleh Direktur Pasca Sarjana ketika beraudiensi ya, dan pembicaraan antara Profesor Hamidah menurut ya, bukan menurut kami ya, menurut Profesor Dedi Purwana Direktur Program Pasca Sarjana ya, bahwa Profesor Hamidah mengetahui dan menanyakan sama Mas Roy Suryo bagaimana ini, karena berdasarkan peraturan harusnya drop out ya. Tetapi karena Mas Roy Suryo katanya ya ini berjanji tidak mengulangi dan kapok ya, begitulah pembicaraan mereka kurang lebih. Ini yang menyampaikan
sekali lagi Direktur Pascasarjana ya. Akhirnya ini diloloskan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak rektor, sehingga rektor tidak mengetahui apakah ini masuk golongan kong kali kong, ataukah ini memang hanya sebagai itikat baik, atau apa, kami tidak tahu. Yang pasti, ini diskresi daripada hanya program studi ya, atau ketua program studi. Yang harusnya ini peraturan rektor yang dilanggar harus sampai kepada rektor ya. Tetapi ini terjadi, ini fakta ya, fakta. Bukan kami yang mengatakan, ini pernyataan Profesor Dr. Dedi Purwana ya, yang merupakan ketua ataupun direktur ya, direktur program Pascasarjana UNJ ya. Nah, beliau yang mengatakan yang telah dibahas, artinya tahu ya, dan akhirnya diloloskan ya. Padahal seharusnya drop out kalau menurut peraturan rektor saat itu. Nah, mari kita simak sebentar ya. Nah, Prof. Hamidah memang pernah saya ingatkan, gimana status ini? Dia mengatakan, kan di buku pedoman akademik 2016 tidak ada gitu loh. Karena dia ingat tentang itu gitu loh. Di buku pedoman akademik 2016 kan hanya tidak mengatur status mahasiswa, tapi mengatur proses perkuliahan gitu loh. Adapun pertor itu muncul, lebih yang tadi dimunculkan pertor 2022, ada 18 sudah mulai ada ya, kalau ada. Itu kami melihatnya, yang pertama mungkin Prof. Hamidah ada pertimbangan. Pertama, di buku pedoman akademik 2016 tidak ada klausul. Tidak ada klausul. Status mahasiswa tidak mengatur. Tidak mengatur gitu ya. Pasnya itu tidak mengatur. Tidak mengatur gitu ya. Kemudian kalau di Pertor 2018 memang mengatur. Ditegaskan. Meskipun Prof. Hamidah berdebat, itu kan kalau ketika terjadi pelanggaran etika akademik, penuntutannya di situ gitu. Kalau definisinya dari Prof. Hamidah. Lalu kemudian Prof. Hamidah juga berargumen. Jadi ya mungkin atas dasar itulah Prof. Hamidah kemudian sempat janji juga, katanya ke Prof. Hamidah, saya tanya, ini akan diulang lagi enggak kasus-kasus seperti ini gitu, kalau diberikan kesempatan untuk lanjut gitu. Dia janji di depan Prof. Hamidah, ya Prof. sudah kapok, saya tidak akan mengikuti. Itu saya pegang Prof. Hamidah. Jadi atas dasar itu Prof. Hamidah. Nah, setelah kita diskusi lagi ya, itu tadi sudah dipahamin ya. Setelah kita diskusi lagi, apa keputusan daripada pihak rektor ya, yang diwakil oleh Wakil Rektor 1 bidang akademik dan kemahasiswaan. Setelah berembuk panjang ya, mereka di situ berbicara, diskusi, akhirnya kemungkinan akan diambil keputusan bahwa ada disclaimer ya, ada disclaimer ketika menyerahkan surat keterangan lulus selesai daripada sidang promosi ya, itu dinyatakan kepada mahasiswa oleh ketua sidang bahwa dalam sewaktu-waktu gelar dan ijazah yang melekat nantinya itu bisa saja dicabut apabila ada permasalahan administrasi dan lain-lain di belakang ya. Jadi bisa dicabut dengan itu ya, karena ada permasalahan-permasalahan yang tidak diketahui, mungkin seperti itu ya. Ya, itu disampaikan oleh Wakil Rektor 1. Itu keputusannya kira-kira. Tetapi namun demikian, ini akan dibahas dalam rapat terbatas yang mengikut sertakan bagian legal ataupun bagian hukum dari Universitas Negeri Jakarta, supaya ada sebuah keputusan. Itu disampaikan oleh Wakil Rektor 1. Mari kita dengarkan. Kami memang akan segera membuat rilis itu, paling tidak menyampaikan kepada pihak yang meminta klarifikasi. Stance kami jelas, sikap kami jelas. Kalau memang, bukan kalau ya, sudah terbukti beliau memang itu ya. Dan memang kami juga baru mengetahui itu. Dan ketika masyarakat menuntut misalnya diberlakukan aturan itu terhadap
beliau ini, ya silakan, kami akan tindak lanjuti sesuai aturan yang ada di UNJ. Kan itu yang sikap kami jelas seperti itu, yang saya bilang jelas tadi. Artinya UNJ tidak akan pernah mengambil sikap melindungi seseorang yang sudah jelas bersalah, gitu kan. Bahkan di internal UNJ pun lingkungan pejabat aja kita kenakan sanksi, apalagi yang tidak orang bukan UNJ sendiri gitu. Dan saya pikir win-win solution seperti itu yang bisa kita peroleh. Artinya kami tidak pernah menutup-tutupi, kalaupun Prof. Dedi tadi menyampaikan itu proses yang beliau gambarkan terhadap klarifikasi peristiwa dengan Pak Roy Suryo ini, walaupun memang apa yang beliau sampaikan, janji yang disampaikan Pak Roy, janji akan menjadi senjata makan tuan kan kalau kita kemudian tetap proses itu kan, karena beliau melakukan pelanggaran 2 kali berarti kan, melanggar janjinya. Jadi kami secara langsung di depan Bapak Ibu yang hadir, pertama tentu kami akan membuat klarifikasi yang seperti saya sampaikan ini secara substansinya ya, bahwa secara akademik beliau tidak bermasalah, secara status beliau bermasalah, karena kealpaan, kalau saya yang menjadi orang yang harus membuat putusan memberhentikan statusnya, berarti kealpaan saya, tapi saya nggak tahu kan, bukan berarti saya lepas itu, artinya bukan lepas kesalahan itu, artinya belum ada pemberitaan resmi kepada UNJ tembusan. Ini mahasiswa tujuan tindak pidana yang melanggar peraturan rektor. Kami minta Poin ketiga yang penting adalah kami mempertanyakan ya, bagaimana dengan disertasi yang belum ada di open access ya, library atau perpustakaan online-nya UNJ yang sebelumnya itu merupakan data awal yang kami temukan ya. Nah, kami ingin memverifikasi apa yang kami temukan, jangan-jangan salah kami ya. Nah, kita itu tabayun ya, verifikasi. Ternyata menurut WR1 dan Humas juga mengulangin lagi ya, menjawab bahwa Mas Roy Suryo ini memang belum menyerahkan disertasinya ya, sampai pada tanggal 13 itu ya kami audiensi. Belum menyerahkan disertasinya, sehingga belum ada juga di website ataupun perpustakaan online-nya UNJ ya. Open access-nya itu belum ada masuk. Sehingga Mas Roy Suryo belum bisa mengikuti prosesi wisuda. Dipastikan, katanya demikian. Kita pastikan belum melakukan prosesi wisuda. Ada apa ini? Mas Roy Suryo padahal mengklaim sudah wisuda 2024, ujian terbuka 2026. Ya mungkin itulah, maka kebalik-balik akhirnya ternyata begini. Ini pernyataan Humas yang juga mengutip pernyataan WR1 yang ada dalam audiensi itu. Jadi sepakat untuk itu. Kita dengarkan apa yang dinyatakan berikut ini. Terkait dengan disertasi yang perlu kita beritahu, tadi sudah sempat singgung sebenarnya Pak WR1, memang dalam proses penyelesaian studi S3 itu salah satunya mengumpulkan disertasi. Dalam sisi ini Pak Guru memang belum mengumpulkan disertasi, makanya kalau dicari belum ketemu karena dia juga belum mengumpulkan gitu. Karena salah satu syarat wisuda itu salah satunya adalah mengumpulkan repository sama disertasi gitu. Nah, dia lagi wisuda kemana? Dia belum, belum. Dia enggak, saya tahu kalau Belum. itu akan meresponnya insya Allah sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. Dan akan menindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Silakan teman-teman menjalankan peran Pak Richard dengan teman-teman alumninya misalnya, kemudian itu Nusantara dengan komunitasnya untuk meminta kepada UNJ untuk menegakkan aturan misalnya gitu kan. Jadi ya silahkan, kami akan respon itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada teman-teman dari UNJ, Pak Direktur Akademik Mahasiswa dan Pak Said dan Pak Sekun yang sudah hadir mendampingi. Mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi kita bahwa posisi UNJ dan posisi teman-teman YouTuber juga dan Pak Richard sebagai alumni, representasi alumni juga tujuannya kan agar mengedukasi kepada publik ya, bahwa tidak ada orang yang
kebal secara hukum gitu. Betul, Bapak. Itulah tadi ya, 3 poin penting dalam rekaman-rekaman ini yang kami sebagai cuplikan-cuplikan hasil audiensi kami. Masih banyak yang akan satu persatu kita buka sambil menunggu nantinya hasil resmi ya dari pernyataan resmi atau keputusan resmi dari Rektor Universitas Negeri Jakarta ya, supaya polemik ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, karena tujuan kami adalah menjaga marwah ya, menjaga citra integritas daripada Universitas Negeri Jakarta ya. Jadi adapun pelaku-pelaku yang yang dalam audiensi itu ya, tim dalam audiensi itu akhirnya menyepakati akan menunggu hasilnya ya, karena hari itu juga sebenarnya rapat terbatas. Cuma kok begitu lama ini ya, ada apa? Maka kami membuka satu persatu. 3 poin penting tadi ya. Yang pertama itu adalah bahwa Mas Roy Suryo seharusnya di drop out, tetapi itu hanya dibahas di level ketua prodi ya, program studi, dan ini tidak sampai ke level rektor, padahal seharusnya tidak boleh ya, apalagi itu ketua program studi yang saat itu juga merangkap pembimbing daripada Mas Roy Suryo, yaitu Profesor Hamidah ya. Di situ adalah ketua prodi. Kenapa berani ya, terlalu berani untuk mengambil keputusan melawan peraturan rektor yang di atasnya jauh ya. Itu bukan buku pedoman akademik ya, tapi peraturan rektor. Dan itu yang dinyatakan diamini oleh Direktur Pasca Sarjana dan didengar oleh Humas dan diamini juga oleh semua yang ada di situ ya. Dan inilah yang permasalahan. Sebenarnya akar masalahnya yaitu kenapa bisa diloloskan oleh ketua program studi saat itu Profesor Hamidah, dan sebagai kebetulan saja sebagai pembimbing daripada Mas Roy Suryo menyusun disertasi, kok diluluskan? Sudah bertentangan dengan ini. Nah, itu yang akan mereka bahas ya. Itu yang dibahas di tingkat ratas rektorat ya. Seharusnya kan kalau ada diskresi ini harus sampai ke rektor yang membahas diskresi, bukan ketua program studi yang pembimbingnya juga ya. Yang kedua, poin kedua, bahwa disertasi itu saat itu juga belum diserahkan ya, belum diserahkan, sehingga ijazah juga belum diterima, sehingga wisuda belum dilaksanakan ya, walaupun Mas Roy Suryo mengklaim. Jadi kami pun tidak tahu yang mana yang benar ini, Mas Roy Suryo atau UNJ atau apa ini ya, karena ini berdasarkan hasil audiensi ya, berdasarkan aturan yang berlaku dan juga dikonfirmasi dengan hasil audiensi oleh yang mengkonfirmasi juga adalah pihak yang berwenang di UNJ tersebut ya. Yang ketiga, ini juga ya penting ya, sangat penting. Menurut Wakil Rektor 1 akan diambil keputusan nantinya menggunakan disclaimer bahwa ketika penyerahan surat keterangan lulus dan juga ijazah ya, ataupun surat keterangan lulus setelah bukan ijazah ya, surat keterangan lulus ketika selesai sidang promosi itu memang ada dikatakan, dan kami ingat, kami mengalami juga ya, bahwa disclaimer apabila ada terjadi kesalahan administrasi ataupun di belakang ya pada saat melaksanakan aktivitas akademik ya sebelumnya, itu maka gelar doktornya bisa dicabut sewaktu-waktu, kapan saja ketika administrasi tersebut diketahui ada bermasalah. Itu pernyataan Wakil Rektor 1 yang akan dibahas katanya di sore hari itu juga. Jadi itu 3 poin penting ya. Kita tunggu, dan sambil menunggu video-video kami akan membuka sedikit-sedikit tabir-tabir itu hasil audiensi, dan bukan menurut kami, tetapi statement resmi dalam audiensi tersebut. Tunggu video-video kami dan tunggu beritanya bagaimana keputusan Universitas Negeri Jakarta. Salam integritas, salam akademika.